شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخواتي الكرام بارك الله فيكم. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Tauhid yang alhamdulillah kita telah mengkaji dan membahas terkait dengan bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang dihapuskan oleh tauhid tadi dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi kita telah membaca dalil-dalil terkait dengan masalah tersebut. Sekarang kita akan masuk faedah-faedah apa saja yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang dimasukkan dalam bab tersebut. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penyusun kitab, semoga Allah merahmati beliau, fihi masail. Di dalam bab kali ini mengandung beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, si'atu fadlillah, yaitu betapa luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, secara umum, dan secara khusus dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin. Barakallahu fikum. Semuanya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang kafir, bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada mereka adalah urusan dunia. Itu kemudahan yang Allah berikan untuk mereka sebagai balasan kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Untuk orang kafir, maka itu semua dibalas di dunia, dan tidak ada pembalasannya di akhirat untuk kebaikan mereka. Yang ada di akhirat hanyalah balasan dari perbuatan buruk mereka. Adapun kaum mukminin, selain mereka mendapatkan keutamaan dari Allah dalam perkara dunia, mereka juga mendapatkan keutamaan dari Allah dalam perkara akhirat. Itu kelebihan kaum mukminin. Kemudian dari sisi mana bab ini menunjukkan betapa luasnya
keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kemudahan-kemudahan, begitu banyak memberikan peluang-peluang ya kepada Bani Adam dan terkhusus kaum muslimin. Itu luar biasa. Di antaranya tadi, seseorang yang dia itu memiliki kalimat tauhid dan mengamalkan kalimat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji ya memberikan jaminan kepada dia akan masuk ke dalam jannah dan akan diharamkan dari yang namanya an-nar. Seperti apapun amalan dia. Barakallahu. Dalam artian usaha yang dia keluarkan untuk mendapatkan jannah, itu tidak sebanding dengan apa yang Allah sediakan dari fasilitas jannah. Kemudian cabang dari kaidah ini juga, barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasannya keberadaan Bani Adam yang dia itu bisa diputuskan, divonis untuk menjadi penghuni an-nar, ini menunjukkan orang tersebut benar-benar kelewatan. Menunjukkan orang tersebut benar-benar barakallahu fikum kurang ajar. Tidak mau memanfaatkan kesempatan dan ruang dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Secara kalkulasi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Bani Adam apabila mereka melakukan satu amalan kebaikan, maka dibalas 10 kali lipat. Itu yang paling rendah. Ya. Jadi al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ya. Ini yang paling rendah. Dan terkadang bisa lebih daripada itu. Sampai 70 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai tidak diketahui berapa jumlah lipatan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian untuk kejelekan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Ya. Nah, dengan perhitungan yang sangat memudahkan demikian, ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat membuka peluang yang besar kepada Bani Adam untuk masuk ke dalam jannah. Belum lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Ya. Terkadang sebuah amalan selain dia mendapatkan balasan pahala dari Allah, amalan itu juga bisa menghapuskan dosa. Dengan keadaan demikian, kok masih ada yang masuk ke dalam an-nar? Jadi menunjukkan apa? Orang ini sangat kelewatan. Ya. Dengan kemudahan yang demikian, dia tidak bisa mengumpulkan poin yang banyak, yang dengan poin itu menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Coba renungkan. Dia mana? Ya, menunjukkan benar-benar kelewatan, benar-benar sangat kurang ajar, dan benar-benar sangat meremehkan yang namanya itu kebaikan. Sampai-sampai dia harus setelah dihitung, diputuskan menjadi penghuni an-nar. Menunjukkan apa? Menunjukkan kejelekannya tadi tidak bisa. Ya, mengimbangi kebaikan. Dalam artian kebaikannya kalah dengan kebaikan. Sehingga sangat-sangat merugi orang-orang yang apabila diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni an-nar. Asalnya masalah yang kedua, kasratu thawabi tauhid 'inda Allah. Masalah yang kedua adalah betapa banyaknya balasan pahala dari amalan tauhid di sisi
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertauhid kepada Allah ini merupakan salah satu dari ini amalan ketaatan, dan dimasukkan oleh mereka para ulama ini adalah ketaatan yang paling besar, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun secara kuantitas tidak banyak, tapi secara kualitas itu bisa mengungguli amalan yang sangat baik. Bagaimana digambarkan dalam beberapa hadis, di antara hadis di bawah, di mana kalimat tauhid itu beratnya bisa mengalahkan 99 catatan dosa. Asalnya masalah yang ketiga, tafsiruhu ma'adzalika lidzunub. Yang ketiga, tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang, disertai dengan apa? Menambah pahala tersebut. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada sebuah amalan, selain amalan itu mendapatkan balasan pahala di sisi Allah, amalan itu juga bisa menghapuskan dosa. Di antaranya adalah tauhid. Ar-Rabi'ah yang keempat, tafsirul ayat. Tsani wa thamani allati fi suratil An'am. Yang keempat, di dalam bab ini terdapat penafsiran, penjelasan ayat yang ke-82 yang terdapat dalam surat Al-An'am yang kemarin kita baca Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sudah kita jelaskan 14 dari ayat tersebut. Al-Khamisah, masalah yang kelima yang terdapat dalam bab ini, ta'ammul khamsi al-lawati fi hadits Ubadah. Di dalam bab ini terdapat renungan terhadap 5 hal. Yang kelima perkara tersebut tercakup di dalam hadis Ubadah bin Samit. Yaitu tentang barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, melakukan syahadatain. Kemudian dan dia meyakini bahwasanya Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-jannatu haq, yang kelima an-naru haq. Kalau dia mempersaksikan terhadap 5 hal ini, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Barakallah. Saya jelaskan kemarin tentang perincian dari 5 perkara. As-sadisah, masalah yang ke-6, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits Isban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Kata beliau, apabila Anda mengumpulkan antara hadis Ubadah bin Samit, tercakup di dalam yang 5 hal yang kita sebutkan tadi, dan juga Anda gabungkan dengan hadis Isban bin Malik, dan hadis-hadis setelahnya, maka dari situ kata beliau, Anda akan mendapatkan kejelasan, keterangan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Tentang makna kalimat la ilaha illallah. Apa kemarin maknanya? Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu haqqun illallah. Itu makna dari
kalimat la ilaha illallah. Dan dari situ juga kata beliau akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tertipu. Ya, orang-orang yang tertipu dengan membaca sebagian hadis dan tidak membaca hadis yang lain. Ya, dia hanya membaca hadis barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan akan diharapkan bagi dia masuk ke dalam an-nar. Dalam keadaan dia tidak mendapatkan, tidak membaca hadis yang lain dan juga tidak mendengarkan atau menyimak atau membaca penjelasan ulama dalam masalah ini. Ya, sehingga apa? Salah paham. Yang penting mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Setelah itu apa? Terserah. Ya. Mau mengamalkan kemaksiatan, mau mengajarkan ketaatan, yang penting saya telah mendapatkan apa? Jaminan masuk ke dalam jannah. Ini salah. Ya. Kalau kita membaca hadis demi hadis yang disebutkan oleh penulis ini akan jelas bagi kita. Dan juga dengan penjelasan pemaparan ulama. Ya, bahwasanya bukan hanya mengucap. Orang itu bisa mendapatkan keutamaan kalimat tauhid, masuk ke dalam jannah dan selamat dari an-nar, bukan hanya semata-mata dengan mengucapkan kalimat tauhid. Tapi harus terpenuhi ya persyaratan yang lainnya yang kita sebutkan kemarin. Harus ada yang namanya ilmu. Kemudian juga harus ada yang namanya keyakinan di dalam hati. Kemudian juga harus diamalkan konsekuensi dari ucapan tersebut. Itu berarti. As-sabi'ah yang ketujuh. At-tanji lisyarti alladhi fi hadits al-asban. Poin yang ketujuh, kata beliau, di dalam bab ini terdapat penekanan atau peringatan terhadap syarat yang terdapat di dalam hadis Iqbal Iman. Itu syarat bagi seseorang yang ingin mendapatkan keutamaan kalimat tauhid itu disebutkan dalam hadis Iqbal. Yaitu apa? Dia bertauhid bidzalika wajah Allah. Dia menginginkan ketika mengucapkan kalimat tauhid tadi mendapatkan wajah Allah. Benar-benar ikhlas ketika mengucapkan, bukan dikarenakan apa? Adanya tendensi, adanya kepentingan atau politik di balik hal tersebut. Harus ada poin ini kalau ingin mendapatkan keutamaan kalimat tauhid. As-saminah, poin yang ke-8. Qaulul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Yang ke-8 kata beliau, keadaan para anbiya, para nabi itu sangat butuh bagi mereka untuk kembali diingatkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Para anbiya, para nabi juga butuh untuk diingatkan. Barakallahu fikum. Tentang keutamaan kalimat tauhid. Dan bukti yang kemarin kita baca mengenai kisahnya Nabi Musa yang meminta kepada Allah untuk diberikan sesuatu yang spesial. Yang beda dari nabi-nabi yang lain. Sebuah ucapan yang bisa beliau gunakan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian Allah menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang lebih utama daripada itu. Nabi Musa mengatakan apa? Semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang spesial. Kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Musa. Justru itu yang paling spesial. Tidak ada yang lebih spesial daripada kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya kita lebih luas, kita meluaskan, lebih kita jabarkan
Jadi pada yang satu ini, bahwasanya orang-orang yang saleh juga butuh diingatkan. Ya, bukanlah menjadi harga mutlak. Seorang yang dikatakan sebagai ustaz, syekh, baik, ataupun ikhwan-ikhwan yang sudah senior, sudah lama ngajinya, sudah puluhan tahun ngerti salaf, baik, mereka yang demikian juga harus tetap diingatkan, ya, harus tetap dibimbing. Kenapa? Tidak ada yang maksud. Buktinya Nabi saja masih tetap diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan hanya Nabi Musa, Nabi Muhammad juga demikian. Beliau seorang Nabi. Terkadang apa timbul dari tidak tanduknya perkara yang melenceng dari sifat mustaqim. Dalam banyak hal Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi-Nya. Ya. Dalam surat At-Tahrim, salat. Ya ayuhan Nabi lima tuharimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya untuk mencari ridha istri-istrimu? Ditegur Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang seperti kita. Ya, yang ngajinya itu juga jadi kadang ngaji, kadang enggak, ya kadang sempat, kadang enggak. Imbal aula sangat butuh dan sangat perlu dengan yang namanya nasihat. Ya, dari teman-teman kita. Barakallahu fikum. Baik. Ayo ya. Dari sini juga bagi mereka-mereka yang sudah lama ngajinya, sudah senior bisa dibilang begitu ya. Baik. Jangan merasa gengsi. Jangan merasa diremehkan, jangan merasa terhina kalau ditegur, kalau dinasihati oleh saudara. Walaupun yang menasihati tadi orang yang mungkin ya baru ngaji. Jadi kalau hendaknya orang yang bisa menerima tadi. Ya, kalau memang dia itu orang yang ikhlas dalam menuntut ilmunya, maka dia akan menerima nasihat dan arahan dari teman-teman. Tapi kalau dia adalah orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, bagaimana yang disebutkan tadi, yaitu hanya sekedar mencari wawasan, mencari pengetahuan, atau hanya sekedar ada urusan bisnis dan tendensi yang lainnya, maka orang demikian ketika mendapatkan nasihat, dia tidak dapat menerimanya dengan lapang dada. Dan dia akan terus berusaha mencari hal yang bisa membuat dirinya benar. Ya, mencari alasan-alasan. Tapi kan begini. Ini bukanlah sikap seorang muslim yang baik. Apalagi seorang ahlus sunnah. Tidak pantas. Ya, tidak pantas. Selanjutnya, as-sabi'ah yang ke-9. At-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yukhaffu atau yakhiffu mizanuhu. Masalah yang ke-9 di dalam bab ini terdapat peringatan, penekanan akan beratnya kalimat tauhid dibandingkan dengan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Nah, kalau ditimbang antara kalimat la ilaha illallah dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit-langit yang 7 beserta penghuninya selain Allah, dan juga bumi yang 7 beserta isinya, ditimbang dalam satu daun timbangan,
kemudian berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah, niscaya itu semua kalah. Padahal kata beliau, ya, bersamaan dengan hal itu, kebanyakan orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid tadi ternyata apa? Timbangannya justru itu. Sama seperti apa? Maknanya, tidak semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu memiliki berat yang sama. Ya. Tidak semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kualitasnya itu sama di zaman dengan saya. Ya. Kenapa? Buktinya masih ada yang masuk neraka. Ya mana? Padahal Muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok masih masuk neraka. Kenapa? Karena kalimat tauhidnya jadi nggak ada bobot. Apa penyebabnya, Pak? Kualitas. Bagaimana untuk menekan apa yang kita sebutkan? Ya, kalimat tauhid itu bukan hanya diucapkan dengan lisan. Kalimat tauhid itu juga Pak, memiliki bobot yang berbeda-beda, kualitas yang berbeda-beda. Ya, tergantung orang tersebut mau atau tidak, barakallahu fikum, ya, memenuhi persyaratan kalimat tauhid. Kalau dia benar-benar secara sempurna, secara optimal mengamalkan atau merealisasikan kalimat tauhid tadi, maka insya Allah dia akan mendapatkan kualitas yang disebutkan dalam hadis. Ya, kalimat tauhidnya tadi bisa mengalahkan dosa-dosa yang begitu banyak. Kalimat tauhid tadi beratnya itu melebihi langit dan bumi beserta isi. Kalau dia mengamalkan semua konsekuensi dari kalimat tauhid. Tapi kalau hanya sekedar manis di bibir, lain di hati, gitu ya, makanya orang Indonesia. Maka apa? Maka ya, barakallahu fikum, bagaimana yang bukan dalam hadis. Ya, kalimat tauhidnya tadi tidak bisa membantu. Dia harus nyemplung dahulu ke dalam yang dulunya. Baik. Al-Ashirah yang ke-10, an-nafs ala anna al-aradina sab'un kas-samawat. Yang ke-10 di dalam bab ini mengandung faedah atau masalah. Terdapat nas yang sangat tegas, dalil yang sangat tegas, yang menunjukkan bahwasannya bumi itu ada 7 lapis, sebagaimana langit. Ya, bumi itu ada 7 lapis, sebagaimana langit juga memiliki 7 lapisan. Bagaimana gambaran 7 lapisnya itu? Wallahu a'lam. Iya. Hitungnya dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu hitungnya dari lapis yang mana? Bagaimana cara hitungnya? Wallahu a'lam. Info yang sampai kepada kita cuma itu. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Rasul tidak memberikan info yang lebih. Sehingga Pak, kita tidak diizinkan berbicara dalam masalah ini menggunakan akal kita. Ini perkara roh. Berbicara masalah roh kalau pakai akal-akalan, kalau itu mesti ngawur. Ya, jadi akan menyebabkan banyaknya ikhtilaf perselisihan. Karena masing-masing akal punya pendapat. Enggak, menurut saya ngitungnya dari bawah, bukan dari atas. Enggak, menurut saya ngitungnya dari atas. Enggak, dari tengah. Nah, ya, akhirnya apa ya? Kita ikut semuanya asal. Baik. Jika kita ditanya bagaimana itu 7 lapisnya, bagaimana gambarannya? Ya Allah.
Sementara ilmu yang kami dapatkan dari Al-Quran ataupun Sunnah cuma itu. Untuk gambaran secara jelas dan gamblangnya kita serahkan kepada Allah. Kita hanya meyakini, ya, bahwasanya langit dan bumi itu ada 7 lapis. Untuk bumi disebutkan 7 lapis, itu nas dalil yang tegas hanya datang dari As-Sunnah. Dalam Al-Quran tidak ada nas yang tegas menyebutkan bumi itu 7 lapis. Tidak ada. Mungkin disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Langsung cek baca Al-Quran dari awal sampai episode pertama 30. Antum cari yang menyebutkan bahwasanya bumi itu 7 lapis, tidak akan Anda temukan. Ya, yang akan Anda temukan hanyalah langit yang 7 lapis. Ya. Bumi 7 lapis itu akan Anda temukan secara tegas dalam hadis. Bagaimana yang kita baca kemarin. Ya, wal aradina sab'a. Sisi fatin. Tetapi dia kalau dia rahimahullah ta'ala dia menyebutkan ada dalam satu ayat Al-Quran. Tetapi secara isyarat. Ya, tidak secara tegas yang menunjukkan bumi itu 7 lapis. Dalam surat Al-Falaq ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit 7 lapis dan bumi semisal dengannya. Jadi apa? Nah, bukan yang dikatakan sama. Karena ya, hanya satu ayat ini saja menyebutkan secara isyarat walaupun tidak terkait dalam 7. Jadi itu memberikan kaidah bahwasanya bumi juga menjadi 7 lapisan. Al-hadiyata asyrata, kaidah yang ke-11, anna lahunna ummaran, bahwasanya di langit itu ada penghuni. Ya. Bahwasanya langit itu memiliki penghuni. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Penghuninya itu ya para malaikat. Kemudian sebagian para nabi, ya, yang diangkat, arwahnya ke atas langit. Dan sebagian yang diangkatlah jasad dan arwahnya. Nabi siapa ini? Nabi Isa. Ya, kemudian bintang-bintang. Barakallahu fikum. Baik. Adapun alien kita bahas kemarin atau makhluk luar angkasa, baik, tidak ada itu. Baik. Bagaimana dengan Allah? Baik. Di sini ada butuh penekanan. Ya. Jangan sampai kita memahami ketika disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit, jangan sampai tergambar di dalam benak kita langit itu meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ikhwan? Allahu Akbar. Allah itu maha besar zatnya. Tidak ada makhluk yang mampu meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah menggambarkan dalam sebuah hadis bagaimana besarnya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lau annal arda, ya, bersamawat, seandainya langit-langit yang 7, kemudian bumi yang 7, jadi dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursi dan tempat kedua kakinya Allah. Jadi, ya, seandainya langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 serta isinya dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, itu bagikan apa? Bagikan sebuah cincin yang dilemparkan ke tangan padang Pak. Ya. Dan kursinya Allah apabila dibandingkan dengan arusnya Allah, maka juga sama.
Bagaikan apa? Sebuah cincin yang dilemparkan ke tengah pada apa? Hati. Ya? Maka mustahil, masa langit bisa meliputi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan kursinya saja nggak ada apa-apanya. Nah, ya. Jika jangan sampai tergambar di dalam benak kita, berarti Allah itu di dalam langit. Langit meliputi zat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman yang salah. Ya. Jika yang tepat, ketika kita ditanya Allah di mana, Allah ada di atas langit, bukan di langit dalam artian di dalam langit. Ya, nah, ini yang harus kita perhatikan berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina Allah? Baik, di sana. Allah di mana? Allah ada di atas langit. Barakallahu. Baik. Untuk lebih luasnya nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini salah satu pelajaran yang mungkin cukup jarang kita pelajari. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan yang panjang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, kita akan membahas masalah tersebut. Pembahasan terkait dengan asma wa sifat. Itu cukup penting kita ketahui. Selanjutnya agama terasa. Masalah yang ke-12. Isbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah. Di dalam bab ini terkandung prinsip menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Dalam rangka menyelisihi orang-orang Asy'ariyah. Ini salah satu kelompok yang mungkin di negeri kita ini cukup tersorot. Ya, Asy'ari. Dalam permasalahan asma sifat terdapat penyimpangan pada kelompok Asy'ari. Jadi, prinsip mereka dalam masalah asma sifat tidak sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah. Ya, prinsip Ahlus Sunnah dalam permasalahan asma sifat, mereka menetapkan sifat-sifat nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, itu yang disiapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Barakallahu. Jadi, menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa adanya penolakan, tanpa adanya penyerupaan makhluk, tanpa adanya kafir menanyakan bagaimana kaifiyahnya. Adapun orang-orang Asy'ariyah dalam masalah asma sifat, mereka masih menggunakan akal. Ya. Mereka lebih mengedepankan barakallahu fikum rasio dalam menetapkan nama dan sifat. Itu lebih mereka kedepankan akal daripada dalil. Maka dikarenakan Asy'ariyah sendiri, pendirinya adalah Abdul Hasan Al-Asy'ari. Yang tadinya Abdul Hasan Al-Asy'ari ini adalah termasuk tokoh dari aliran Mu'tazilah. Dan orang-orang Mu'tazilah ini memiliki prinsip dalam beragama, "Idza ta'arada bainal aqli wan naqli qudima." Apabila bertentangan antara akal dan nafs, maka yang didahulukan adalah akal. Hingga mau ngomong, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu masih terbawa dengan prinsip ini. Ya, ketika memahami agama, dia mendahulukan akalnya, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah terkait dengan agama. Hingga prinsip dia, kalau orang-orang Mu'tazilah bilang, ya, mereka menetapkan nama bagi Allah, tetapi tidak sifat. Maknanya, nama-nama Allah
Itu ya sekedar lafaz saja, tidak mengandung makna. Ya. Misalnya Allah menyebutkan dalam ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir. Ya, Allah itu Sami dan Basir. Maka prinsip Mu'tazilah ya sudah kita tetapkan Allah itu Sami dan Basir. Apa maknanya Sami dan Basir? Ya, tahu. Ya, nggak ada maknanya. Bas nama saja. Itu orang Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Adapun orang Asy'ariyah, mereka memodifikasi. Ya, prinsip Mu'tazilah. Bahwa dibuat lebih keren dan lebih bagus, dikorek sama mereka. Mereka menetapkan nama dan sebagian sifat. Jadi nama ditetapkan oleh orang Asy'ariyah bagi Allah, dan sifat itu tidak seluruhnya mereka ambil, hanya sebagian sifat saja yang mereka tetapkan. Ya, yang ditetapkan itu adalah sifat-sifat yang bisa dicerna oleh akal, yang masuk secara rasi. Itu prinsipnya orang Asy'ariyah. Di awal mereka hanya menetapkan 7 sifat dari Allah. Ya, jadi yaitu sifat sifat al-ilmu, kemudian sifat ilmu, kemudian sifat kalam, berbicara, kemudian sifat qadir, mampu, kemudian sifat iradah, ya, kemudian as-sam'u, mendengar, kemudian al-basar, melihat. Barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Kurang satu. Apa bukan? Ilmu, hayyu, ya, sifat ilmu. Ada 7 sifat yang ditetapkan lagi. Kenapa sifat ini saja? Karena sifat ini masuk akal. Ya, sesuatu yang ada itu pasti memiliki 7 sifat ini. Ada sifat-sifat yang lain itu nggak masuk akal. Sehingga sifat yang lain ditakwil oleh mereka. Jadi ditafsirkan kepada 7 makna. Ini di awal. Kemudian berkembang, ya, semakin berjalan waktu mereka terus membahas dan mengkaji. Datang lagi tokoh Asy'ariyah tadi. Oh, bukan hanya 7 yang masuk akal. Ya, kami apa? 20. Ada sifat 20. Ya, berjalan lagi. Oh, bukan 20 yang masuk akal. Menurut saya yang masuk akal itu 100. Nah, 100 terus berapa? Karena tolak ukurnya akal sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya, akhirnya pada simpang ini. Akibatnya ketika seorang berbicara secara baik, menggunakan akal sebagai tolak ukur. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah didatangi murid beliau, Imam Al-Muslim. Tuhan, Imam Syafi'i menyampaikan Imam, saya sekarang itu dalam keadaan ragu. Ya, nggak tahu nih hati saya ini kok ragu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak pertanyaan misteri yang belum bisa dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya, kamu sekarang tahu ada di mana kamu? Kamu sekarang itu di kota Mesir. Ya, kota di mana Fir'aun dan bala tentaranya dimusnahkan itu adalah kota Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sikap ketakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya mengatakan lagi, kamu tahu jumlah bintang yang ada di langit berapa? Tahu? Tidak tahu. Ya itu
hal yang sangat jelas dan gamblang kamu lihat, tapi kamu tidak bisa mengetahui jumlahnya. Bagaimana dengan Allah, zat yang ada di atas langit, yang belum pernah kamu lihat? Masa kamu mau berbicara tentangnya? Masa kamu bisa tahu tentang itu semua? Yang jelas-jelas di hadapan kamu saja, di depan mata kamu, kamu tidak bisa tahu hakikatnya seperti apa. Masa kamu berani bicara dengan sesuatu yang belum pernah kamu lihat sama sekali? Itu dari masalah. Kemudian dia ditanya kalau tentang beberapa masalah fikih, ya. Dan kebanyakan yang salah jawabannya. Nah, ini masalah yang sangat kamu butuhkan, masalah fikih terkait dengan amalan kamu setiap hari, aktivitas ibadah kamu setiap hari. Kamu masih banyak salah. Kok mereka ngurus masalah demikian? Jadi, kamu meninggalkan urusan yang paling penting untuk urusan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Salah tindakan kamu. Jadi, memang ketika mendengarkan ucapan sang guru, sang murid berakhir mengatakan berserah. Iya, benar. Ya, untuk berbicara masalah Allah Subhanahu Wa Taala tentang hakikatnya, kaifiahnya seperti apa, ya, kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Kita tidak diizinkan untuk berbicara dalam masalah. Karena apa? Mesti salah. Sehebat apapun imajinasi Anda, ya, sedalam apapun imajinasi Anda tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Anda tidak akan mampu menggambarkan tentang zat dan kaifiah Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Ya, tidak akan mesti jatuh dalam salah. Jadi, kita akan menyebutkan sedikit analogi. Kenapa orang itu tidak bisa berbicara masalah Allah? Jadi, sekarang saya akan bertanya kepada para hadirin yang ada di sini. Ada yang tahu bunga dulu? Apa artinya? Hah? Ada di gunung ya? Pernah lihat? Pernah lihat. Kita mau tanya yang belum pernah lihat ini. Saya belum pernah lihat. Serius? Belum. Sekarang saya minta antum berimajinasi tentang bagaimana itu bunga edelweiss. Saya tanya kepada kamu, bunga edelweiss itu bentuknya seperti apa? Bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati, atau bunga apa? Menurut imajinasi antum, sekarang antum mainkan imajinasi antum. Hah? Dari bunga bangkai gitu ya, besar. Iya, gitu ya. Terus warnanya apa? Antum gunakan imajinasi yang merah muda, masya Allah. Baik. Kemudian tumbuhnya di mana? Oh, dengan gunung ya, karena apa tumbuh dia. Baik, sahabat. Dari sini saja ya, teman. Iya. Ketika kita disuruh berbicara terkait dengan apa? Makhluk yang ada di sekitar kita, dalam keadaan kita belum pernah melihat gaib. Ketika kita berbicara masalah ini dengan akal, menggunakan imajinasi kita, salah. Ya benar. Dan bukti ini tadi. Ketika saya bertanya, apa warnanya? Merah muda. Benar atau salah? Enggak lah. Warnanya apa? Ya itu. Hah? Putih, abu-abuan gitu ya. Ya. Terus bentuknya seperti apa? Besar gitu, seperti bunga bangkai, kecil ya. Mirip-mirip rumput Fatimah, gitu ya. Pernah lihat rumput Fatimah? Jadi mirip seperti ini sekedar contoh analogi bagi kita. Ya. Ketika seorang itu berbicara masalah gaib dengan akal,
Mesti apa? Ngalur ngidul sembarangan. Dalam keadaan kan sesuatu yang ada di kita sih. Nah, kita mau berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan gaya imajinasi kita. Mimbabil aula kan salah. Nah, Allah sih. Kayak dulu kan dari imam dulu sehingga Allah Taala untuk mengetahui hakikat sesuatu dengan tiga. Nah, yang pertama dengan melihat langsung. Yang kedua dengan melihat sesuatu yang semisal dengannya. Yang ketiga dapat info dari orang lain yang jujur yang mengabarkan kepada kita. Nah, terkait dengan zat dan kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga hal ini kita tidak miliki. Kita belum pernah melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tidak ada yang serupa dengan Allah, sehingga tidak bisa kita kiaskan. Yang ketiga, tidak ada info yang lebih berkaitan dengan perkara tersebut. Nah, hingga ini kembali, kita nyatakan tidak bisa dalam masalah asma wa sifat kita jadikan tolak ukur adalah hak. Hingga kembali prinsip yang benar itu apa yang ditempuh oleh ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Cukup kita beriman dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak perlu adanya penolakan ataupun penyerupaan dengan makhluknya. Baik. Tadi asyarah yang ke-13, annaka idza arafta haditha anatin wa arafta anna qawlahu fi hadithi Adban فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. Kata beliau, bahwasanya Anda apabila telah mengetahui hadis Anas bin Malik yang kita baca kemarin, dan jika Anda telah mengetahui ucapan Rasul dalam hadis Adban bin Malik, Rasul mengatakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan atas an-nar orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia menginginkan dengan kalimat tersebut dalam Allah. Bahwasanya dia telah meninggalkan kesyirikan, dan ini menunjukkan hal itu tidak cukup dengan ucapan lisan semata. Al-Rabi'ah Asyrata yang ke-14, ta'amul jam'i baina qawli Isa wa Muhammadin abdillah wa rasulaihi. Di dalam bab ini terdapat kandungan bahwasanya keberadaan Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah keduanya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Al-Khamisata Asyrata yang ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa bi kaunihi kalimatullah. Di dalam bab ini terdapat pengetahuan yaitu kekhususan perkara yang spesial yang ada pada Nabi Isa yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain. Apa itu? Nabi Isa adalah kalimatullah. Dikatakan sebagai kalimatullah. Maknanya Nabi Isa itu terjadi dengan kalimat kun fayakun. Adapun Nabi-Nabi yang lain ya proses penciptaannya normal, dari pernikahan seorang pria dan wanita. Kecuali Nabi Adam, prosesnya hampir sama dengan Nabi. Asal-asal Asyrata yang ke-16, ma'rifatu qawlihi ruhan minhu. Di dalamnya terdapat pengetahuan bahwa Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah, bukan ruh bagian dari zat Allah. Kita jelaskan. Asal-asal Asyrata yang ke-17, ma'rifatu fadlil iman bil jannah wan nar. Terdapat pengetahuan tentang keutamaan beriman kepada al-jannah wan nar.
Al-Thaminah Asyrata yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana min al-amal. Pengetahuan tentang makna ucapan Rasul, jadi dia akan masuk ke dalam jannah seperti apapun amalannya. At-Tasi'at Asyrata yang ke-19, ma'rifatu anna al-mizana lahu sifatan. Di dalamnya terdapat pengetahuan bahwasanya mizan, timbangan yang ada jadi pada hari kiamat nanti memiliki dua daun timbangan. Barakallahu fikum. Jadi gambarannya seperti timbangan klasik itu ya, bukan digital ya. Jadi yang tadi disebutkan dalam hadis. Barakallahu fikum. Tipe timbangannya timbangan klasik ya. Timbangan banyak jenisnya. Barakallahu fikum. Untuk masalah mizan banyak terkait dengan masalah ini, insyaallah akan kita kupas lebih dalam lagi dalam terkait dengan kitab-kitab akidah. Insyaallah kalau ada kesempatan Allah memberikan umur yang panjang, insyaallah kita akan bahas. Wal usul yang terakhir pamungkas ma'rifatu dzikril wajhi. Di dalamnya terdapat pengetahuan penyebutan sifat wajah bagi Allah. Ya, menunjukkan sifat wajah Allah itu memiliki wajah. Tapi ingat, jangan sampai terbesit di dalam benak kita wajahnya seperti makhluk. Nah ya, bagaimana sering kita sampaikan, ketika kita memahami sifat-sifat dari Allah, terutama ya sifat-sifat yang di situ ada keterkaitan dengan makhluk, di mana di situ berserikat padanya antara khalik dan makhluk, maka apa? Jangan sampai kita memahaminya dengan tampil, melupakan dengan makhluk. Ya, dikarenakan yang namanya sebuah lafaz apabila dia disandarkan dengan lafaz yang lainnya, maka dia mengandung makna yang khusus. Al-idhafah al-takhsis sama mereka para ulama. Ya, sebagaimana yang kita contohkan kemarin, lafaz hidung. Ya, ketika disandarkan kepada manusia, jadi kita langsung tergambar hidungnya manusia. Lafaz hidung. Ketika disandarkan kepada gajah, langsung tergambar. Kenapa kita menyatakannya? Tidak sama. Ya kan? Nah ini babil aula antara khalik dan makhluk. Harusnya kita bisa lebih gamblang, bisa lebih gampang untuk menyatakannya. Tidak sama antara wajah yang ada pada Allah dan wajah yang ada pada makhluk. Sebagaimana kita memahami hidung yang ada pada manusia tidak sama dengan hidung yang ada pada gajah. Ya kan? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Suatu yang bisa kita bahas kesempatan kali ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.